Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Witri Mucira Dewi dengan NIM 230022. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Sistem Pendidikan yang diampuni oleh dosen Ibu Dr. Sulasti MPD. Di sini saya akan membahas buku yang berjudul tentang manajemen pendidikan. Sebelum memasuki pembahasan dari buku tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi buku. Judul buku yaitu tentang manajemen pendidikan. Penulisnya yaitu Novitasra, Andri Kurniawan, Aisyah Dara Fayola, Imam Nawawi, Kartini Aprianti, Abdul Rahim, dan Krista Tike Laturo. Penerbitnya yaitu PT Global Executive. Di sini saya akan membahas tentang 7 bab. Yang pertama yaitu bab 1 yaitu pengantar manajemen pendidikan, bab 2 manajemen pendidikan, bab 3 manajemen tenaga kependidikan, bab 4 yaitu manajemen kurikulum, bab 5 iklim budaya sekolah, bab 6 yaitu manajemen pengembangan lembaga sekolah, yang terakhir yaitu manajemen mutu terpadu. Baiklah, di sini saya langsung saja kita membahas tentang bab 1 yaitu pengantar manajemen pendidikan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu definisi manajemen, yang kedua itu fungsi manajemen, ketiga itu level manajemen, yang keempat itu manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu definisi manajemen. Manajemen adalah proses mengatur, mengarah, dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai aktivitas tersebut. Dan juga menurut Armstrong tahun 2012, manajemen merupakan proses membuat sesuatu terjadi melalui orang lain dengan menentukan tujuan, menyediakan sumber daya yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Uh, Oleh karena itu, manajemen bukan hanya tentang memerintah, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin mampu mengordinasikan seluruh anggota organisasi agar dapat bekerja secara efektif. Dalam bidang pendidikan, manajemen sangat penting karena sekolah merupakan sebuah organisasi yang memiliki berbagai komponen, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan sarana prasarana. Itu semua komponen tersebut harus dikelola dengan baik agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Di sini fungsi manajemen ada 4. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi pertama dan paling mendasar dalam manajemen. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang ingin dicapai serta menyusun berbagai langkah dan strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam dunia pendidikan, perencanaan dilakukan dengan menyusun program kerja, menetapkan target prestasi siswa, menyusun kalender pendidikan, merencanakan penggunaan anggaran, dan menentukan berbagai kegiatan pembelajaran. Perencanaan sangat penting karena menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan sekolah. Dengan adanya perencanaan yang baik, sekolah dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan kegiatan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta sumber daya apa yang harus dibutuhkan.
Sebaliknya, tanpa perencanaan yang matang, kegiatan sekolah dapat berjalan tidak terarah dan berpotensi mengalami kegagalan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan membagi pekerjaan kepada setiap anggota organisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Setelah rencana dibuat, langkah berikutnya adalah menentukan siapa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dan bagaimana hubungan kerja antar anggota organisasi. Dalam lingkungan sekolah, pengorganisasian dapat dilihat melalui pembentukan struktur, organisasi sekolah, pembagian tugas guru, penunjukan wali kelas, pembentukan panitia kegiatan, dan pengaturan penggunaan fasilitas sekolah. Pengorganisasian yang baik akan menciptakan kerja yang sama yang efektif, menghindari tumpang tindih pekerjaan, dan membuat setiap anggota organisasi memahami tugas dan tanggung jawabnya. Fungsi yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan atau kepemimpinan merupakan kegiatan mengarahkan, membimbing, memotivasi, dan menggerakkan seluruh anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberikan perintah, tetapi juga mampu menciptakan semangat kerja, memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bawahannya. Dalam dunia pendidikan, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mengerahkan guru dan tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kepala sekolah juga harus mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis, membangun komunikasi yang baik, serta memberikan dukungan kepada guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepemimpinan yang baik akan mendorong seluruh warga sekolah untuk bekerja secara maksimal demi tercapainya tujuan pendidikan. Fungsi yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Pengendalian merupakan proses mengawasi, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah direncanakan sudah tercapai atau belum, serta untuk menentukan berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Dalam lingkungan sekolah, pengendalian dapat dilakukan melalui supervisi pembelajaran, evaluasi program kerja, rapat evaluasi, dan penilaian kinerja guru. Jika ditemukan kekurangan atau penyimpangan, maka dilakukan tindakan perbaikan agar kegiatan dapat kembali berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, pengendalian berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pendidikan. Selanjutnya yaitu materi tentang level manajemen. Level manajemen yang pertama yaitu manajemen tingkat atas atau top manager. Manajemen tingkat atas merupakan tingkat manajemen tertinggi dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menetapkan visi, misi, tujuan, dan kebijakan organisasi. Dalam lingkungan sekolah, posisi ini dipegang oleh kepala sekolah. Kepala sekolah harus bertugas menentukan arah pengembangan sekolah, membuat kebijakan strategis, serta mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah atau middle manager. Manajer tingkat menengah yaitu bertugas untuk menghubungkan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam lingkungan sekolah, posisi ini biasanya dipegang oleh wakil kepala sekolah seperti wakil bidang kurikulum, kesiswaan, serana, prasarana, dan humas. Tugas utama manajemen tingkat menengah ini yaitu menerjemahkan kebijakan kepala sekolah menjadi program kerja yang lebih operasional, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, serta mengawasi pelaksanaan tugas para guru dan tenaga kependidikan.
Eh, Selanjutnya itu manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah ini merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari di sekolah. Posisi ini biasanya dipegang oleh guru, wali kelas, kepala laboratorium, atau kepala perpustakaan. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran dan pelayanan pendidikan berjalan secara dengan baik. Manajemen tingkat bawah ini memiliki peran penting karena mereka berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dan menjadi pelaksana utama dari seluruh program yang telah direncanakan oleh pemimpin sekolah. Hmm, Materi yang terakhir yaitu manajemen pendidikan. Yang pertama, di sini definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang baik. Ada juga menurut Dewey tahun 2003, pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan intelektual dan emosional manusia. Dengan demikian, pendidikan dapat dipahami sebagai proses membimbing manusia menuju kedewasaan dan pengembangan potensi secara optimal. Yang kedua itu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses mengelola seluruh sumber daya pendidikan, mulai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Dash dan Neina tahun 2008, manajemen pendidikan merupakan pemanfaatan sumber daya manusia, material, dan keuangan secara tepat guna mencapai tujuan sekolah. Oleh karena itu, manajemen pendidikan berperan penting dalam mengorganisasikan seluruh komponen sekolah agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien melalui pengelolaan sumber daya yang optimal. Adapun menurut Griffin tahun 2007, efektivitas berarti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi berarti pencapaian tujuan dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Dengan demikian, manajemen pendidikan bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, meningkatkan mutu pendidikan, serta memastikan seluruh kegiatan pendidikan berjalan secara terarah dan sistematis. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua itu bab 2, manajemen pendidikan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama itu pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua fungsi dan manfaat manajemen kedua itu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang ketiga itu fungsi dan manfaat manajemen pendidikan. Yang keempat itu faktor-faktor manajemen pendidikan. Yang kelima itu adanya prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Dan terakhir adalah manajemen tenaga kependidikan. Materi pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya pendidikan, seperti tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, dan lingkungan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun menurut Usman tahun 2004, manajemen pendidikan merupakan seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya pendidikan untuk menciptakan lingkungan serta proses pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Dengan demikian, manajemen pendidikan dapat memahami dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi yang kedua yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Tujuan pertama manajemen pendidikan adalah menciptakan pembelajaran yang efektif, inovatif,
kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran yang efektif akan membuat peserta didik lebih mudah memahami materi, aktif dalam proses belajar, dan termotivasi untuk mengembangkan kemampuannya. Oleh karena itu, seluruh kegiatan manajemen di sekolah harus diarahkan untuk mendukung terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Tujuan yang kedua yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Manajemen pendidikan bertujuan membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Potensi tersebut meliputi kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, sosial, keterampilan, serta akhlak mulia sehingga peserta didik dapat berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi pendidikan. Pendidik. Guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, manajemen pendidikan bertujuan meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, pembinaan, seminar, dan pengembangan profesional lainnya agar mampu melaksanakan tugas secara optimal. Yang keempat yaitu mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Melalui pengelolaan yang baik, seluruh sumber daya pendidikan dapat digunakan secara maksimal sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang tepat. Yang kelima yaitu memberikan pahaman kepada tenaga kependidikan. Manajemen pendidikan juga bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kependidikan mengenai cara mengelola lembaga pendidikan secara profesional sehingga dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam yaitu membantu memecahkan permasalahan pendidikan. Berbagai masalah dalam pendidikan itu seperti rendahnya mutu pembelajaran, kurangnya sarana dan rendahnya disiplin dapat diatasi melalui penerapan manajemen pendidikan yang baik dan terencana. Yang terakhir yaitu mengembangkan perencanaan pendidikan yang berkualitas. Manajemen pendidikan dapat membantu sekolah dalam menyusun program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan ilmu yaitu seperti pengembangan pengetahuan dan tuntunan zaman. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga itu fungsi dan manfaat manajemen. Yang pertama itu ada juga perencanaan atau planning, yaitu perencanaan merupakan kegiatan menentukan tujuan, program, dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan menjadi dasar bagi seluruh kegiatan sekolah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara terarah. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap anggota serta pengelolaan sumber daya yang tersedia agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga yaitu pengarahan atau directing. Pengarahan merupakan kegiatan membimbing, memotivasi, dan mengarahkan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan agar dapat bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah kegiatan memantau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana serta melakukan perbaikan apabila terdapat penyimpangan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor manajemen pendidikan. Faktor-faktornya yaitu ada 4. Yang pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam manajemen pendidikan. Sumber daya manusia meliputi yaitu seperti kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, peserta didik, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu pendanaan pendidikan. Dana pendidikan ini dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program sekolah, mulai dari pembelajaran, pengadaan sarana, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Pengelolaan dana yang baik akan mendukung keberhasilan program pendidikan.
Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran yaitu seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan peralatan pembelajaran. Selanjutnya itu yang terakhir itu teknologi informasi. Teknologi informasi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan, yaitu mempercepat komunikasi dan juga dapat mendukung pembelajaran di era digital yang seperti saat ini. Mana sekolah perlu sekolah perlu teknologi karena zaman sekarang kan sudah memakai uh, teknologi-teknologi yang canggih untuk membantu proses pembelajaran. Uh, Selanjutnya yaitu prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu kita mengutamakan tujuan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Nah, yang kedua itu menyeimbangkan wewenang dan tanggung jawab agar setiap tugas dapat dilaksanakan secara optimal. Yang ketiga itu mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada staf atau tenaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, selanjutnya itu menetapkan tugas sesuai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu. Yang selanjutnya itu memahami faktor-faktor psikologis sesuai manusia dalam mengelola hubungan kerja, motivasi, dan kinerja anggota organisasi. Yang terakhir yaitu menetapkan prinsip relativitas nilai, yaitu menyesuaikan kebijakan dan tindakan dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan yang dihadapi dalam organisasi pendidikan. Materi terakhir yaitu manajemen tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga pendidikan ini adalah proses pengelolaan tenaga kependidikan yang meliputi perencanaan, pengangkatan, pembinaan, pengembangan, pemberian kesejahteraan, sehingga memperhatikan tenaga kependidikan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu jenis tenaga kependidikan. Yang pertama itu tenaga struktural, tenaga pendidikan yang memiliki tugas manajerial dan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala dinas, dan pejabat pendidikan lainnya. Kedua yaitu tenaga fungsional, tenaga kependidikan yang menjalankan tugas berdasarkan keahlian di bidang pendidikan seperti guru, pengawas, konselor atau bimbingan konseling, pustakawan, tutor, dan pengembangan pendidikan. Yang terakhir yaitu tenaga teknis kependidikan. Tenaga pendidikan yang mendukung kegiatan pendidikan melalui keterampilan teknis dan administrasi seperti laborat, teknisi, pelatih, dan staf tata usaha. Yang ketiga yaitu tugas tenaga kependidikan. Berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.